Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pejuang CPNS. Perkenalkan, saya Syahrizal Dwi Gumelar, MDLLA JST, tenaga pengajar Dolphin Brain. Seperti yang bisa teman-teman lihat semua, berikut adalah selayang pandang data diri saya, di mana saya lahir di Bandung ya, 29 Maret 1994, sudah menikah, dan kemudian saya PNS itu pada tahun 2016 CPNS-nya. Sedikit, saya merupakan seorang profesional dalam bidang transportasi darat, namun memang saya memiliki pengalaman juga di bidang transportasi pada matra lainnya, laut, kereta api, dan udara, serta juga berpengalaman di bidang barang dan jasa pasar. Untuk pendidikan, saya menempuh D3 lalu lintas angkutan jalan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 selama 3 tahun tentunya. Kemudian melanjutkan S1 Teknik Sipil Universitas Kalimantan Utara. Pada saat itu saya ditempatkan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus saya menempuh juga S1 Teknik Sipil di sana. Kemudian untuk beberapa sertifikasi yang saya raih, di antaranya ada analisis dampak lalu lintas di tahun 2023, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL 1 dan 2, itu masing-masing di tahun 2019 dan 2022. Kemudian saya juga memiliki sertifikasi tingkat dasar ahli pengadaan atau barang dan jasa di tahun 2012 dan Safety Management System di 2017. Untuk pengalaman kerja, di dinas sebelumnya saya pertama kali bertugas di pemerintahan itu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di bidang lalu lintas, di mana fokus kegiatannya yaitu pada analisis dampak lalu lintas. Kemudian saya CPNS di Provinsi Kalimantan Utara, itu ditempatkan di bidang udara dan kereta api sebagai perencana bidang dan PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian beralih, pada saat itu bidang kami beralih menjadi bidang pengembangan transportasi, di mana di sana saya sebagai perencana bidang dan PPTK mencakup transportasi darat, laut, kereta api, dan udara. Dan saat ini saya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, yaitu di bidang infrastruktur dan kewilayahan, yang mana fokus mitranya juga tetap tidak jauh, yaitu mitra perencanaan untuk Disub, DPUTN, Disperkintan, DLH, Damkar, Diskominfo, BPBD, dan BPRIDA. Jadi masih berkaitan juga dengan salah satunya perhubungan, sebagaimana baseline saya dalam pendidikan. Kemudian untuk penghargaan mungkin sedikit saya notis saja terkait CPNS ini. Alhamdulillah saya pernah meraih prestasi istimewa peringkat 1 CPNS pada saat itu 2017 di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang kita sudah mengakses dari web Dolphin Brain, dari aplikasi Dolphin Brain, kita sudah login. Kita akan coba untuk soal-soal yang ada di Dolphin Brain. Saat ini jabatan yang diampu adalah pengawas transportasi darat perhubungan, pada Dinas Perhubungan. Kita coba bahas satu persatu seperti apa isinya, seperti apa kisi-kisinya, dari mana kisi-kisi ini tentunya berdasarkan ujian field report dan kisi-kisi CPNS di 2024, yaitu tahun sebelumnya ketika pembukaan CPNS. Mari kita cek saja satu persatu. Nah, di sini soal selanjutnya adalah contoh implementasi bahan bakar alternatif di sektor angkutan umum adalah, nah ini karena rekan-rekan kan tadi untuk pengawas transportasi darat tentunya bukan hanya sekedar lalu lintasnya, tapi dengan angkutan jalannya juga. Nah, di sini sudah masuk ke dalam bab angkutan, di mana yang menjadi konteks adalah angkutan umum. Implementasi bahan bakar tadi, di sini ada 5 pilihan ganda, yang mana yang paling sesuai untuk implementasi alternatif. Di mana A, penggunaan bahan bakar premium, B, penggunaan bioetanol dan biodiesel, C, penggunaan bensin oktan tinggi, D, penggunaan solar subsidi, E, penggunaan bahan bakar cair hasil tambang. Nah, yang mana contoh implementasi bahan bakar alternatif untuk angkutan umum ya. Sekali lagi untuk angkutan umum yang sudah ada implementasi, mungkin rekan-rekan pernah melihat
Seperti misalnya di Jakarta sudah banyak yang menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar alternatif untuk angkutan umumnya. Baik, silakan dijawab dulu rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Oke, soal selanjutnya adalah transportasi publik yang efisien dapat menekan polusi karena ada 5 pilihan ganda di sini, di mana A, membatasi jumlah terminal, B, mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, C, menambah subsidi BBM kendaraan pribadi, D, memperluas lahan parkir kendaraan pribadi, E, mengurangi kemacetan di tol. Di sini soalnya rekan-rekan simak bahwasannya efisien. Jadi ada efektif, ada efisien. Pahami dulu apa itu efektif, apa itu efisien, baru langsung masuk ke dalam jawaban. Silahkan rekan-rekan coba jawab dulu seperti apa, nanti kita akan bahas. Baik, terima kasih. Kembali ke regulasi. Dalam Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021, siapa yang mengesahkan antara lain tadi apa? Yaitu analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan berskala nasional. A. Bupati atau wali kota. B. Menteri Perhubungan. C. Gubernur. D. Presiden. Ataukah E. DPR. Nah, ini untuk pengesahannya ya, kewenangan siapa untuk skala nasional. Skala nasional ya. Jadi ada skala nasional, kegiatannya ada yang skala provinsi, kegiatan itu ada yang skala kabupaten kota. Silahkan rekan-rekan coba jawab dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini menurut PP nomor 30 tahun 2021, siapa yang menetapkan lokasi terminal tipe A? Ini juga masih regulasi ya, di mana A, bupati atau wali kota, B, gubernur, C, menteri, D, DPR, ataukah E, Disub atau Dinas Perhubungan. Silakan rekan-rekan coba jawab dahulu. Siapa yang berwenang untuk menetapkan lokasi terminal tipe A? Baik, terima kasih. Saya lanjut. Nah, di sini penerapan ERP. ERP itu Electronic Road Pricing. Nah, ini jadi lebih ke transportasi yang berkelanjutan ya teman-teman yang memanfaatkan teknologi. Di perkotaan bertujuan utama untuk, nah ini pernah ada diimplementasikan di Jakarta atau seperti di negara-negara tetangga kita di Singapura itu sudah ada penerapan ERP. Nah, apa sih fungsinya, tujuannya untuk apa? Di sini ada 5 pilihan ganda, di mana A, meningkatkan volume kendaraan pribadi, B, mengurangi kemacetan dengan biaya tambahan bagi pengguna kendaraan pribadi, C, menghapus transportasi publik, D, memberi subsidi transportasi massal, ataukah E, menambah jumlah terminal eksklusif. Silahkan dipahami dahulu soalnya seperti apa. Saya beri waktu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut ke soal berikutnya. 20. Oke, nomor 21. Contoh implementasi bahan bakar alternatif di sektor angkutan umum. Di sini ya, bahan bakar alternatif ya sekali lagi. Bahan bakar premium itu bukan alternatif karena itu memang sudah digunakan pada umumnya. Kemudian ada bioetanol di biodiesel. Nah, ini untuk angkutan umum sudah saat ini sudah ada opsi-opsi seperti bioetanol dan biodiesel. Ini bisa sudah di SPBU sudah disediakan. Bensin oktan tinggi itu bukan alternatif sebetulnya karena masih prinsipnya masih sama. Kemudian penggunaan solar bersubsidi. Nah, ini bukan bukan bakal alternatif ya. Ini justru jadi beban bagi pemerintah untuk pemberian subsidi itu ya. Sekali lagi kita ini melamar untuk menjadi bagian dari pemerintah. Kemudian E, penggunaan bahan bakar cair hasil tambang. Nah, ini tidak ya. Jadi di sini bahasanya bioetanol, biodiesel dan CNG berbahan gas ya adalah bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya, transportasi publik yang efisien dapat menekan polusi karena, nah ini ya transportasi publik, tujuannya adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Itu aja, pokoknya sederhana. Kalau transportasi publik tujuannya mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Jadi untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tentunya polusi akan berkurang. Seperti itu ya.
Oke, jadi kita sudah lanjut. Nomor 23. Nah, ini kembali ke definisi. Sorry, ini kembali ke dalam regulasi, yaitu PM nomor 24 tahun 2021. Siapa yang mengesahkan ANDALIN, analisis dampak lintas untuk kegiatan berskala nasional? Disahkannya oleh Menteri Perhubungan ya, untuk jalan nasional. Berbeda untuk jalan kewenangan provinsi. Kalau untuk provinsi tentunya gubernur. Nah, tapi dalam implementasinya biasanya gubernur itu menugaskan kembali. Dalam hal ini bisa jadi Kadisub provinsi. Kemudian untuk siapa sih kalau yang mengesahkan di skala kabupaten kota? Tentunya dalam amanat peraturan itu adalah bupati atau wali kota. Tapi bupati wali kota bisa menugaskan sesuai dengan tupoksinya kepada Kadisub kabupaten atau Kadisub kotanya. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya, pokoknya kaitannya siapa yang berwenang mengesahkan, siapa yang berwenang eh, mengatur. Nah, itu menurut PM, menurut undang-undang, pokoknya kalau untuk nasional menteri, untuk provinsi gubernur, untuk kota kabupaten bupati atau wali kota. Nah, jadi dalam aturan itu tidak serta-merta langsung menyebutkan kepala dinas perhubungan tidak ya, karena setiap daerah kadang ada yang dinasnya itu misalnya bergabung nih, bukan dinas perhubungan aja. Eh, Saya pernah di satu lokasi di Bondowoso itu ada Disparporahub, Dinas Pemuda Olahraga, Perhubungan dan Pariwisata. Itu kan saking banyaknya ya. Jadi dalam peraturan itu dia tidak secara eksplisit menyebutkan harus Kadisub, tidak ya. Jadi kewenangan apapun itu terkait lalu lintas kembali ke kepala daerahnya masing-masing atau di nasional adalah Menteri Perhubungan. Baik, lanjut. Oke, sama ya. Menurut PP nomor 30 tahun 2021, siapa yang menetapkan lokasi terminal tipe A? Nah, tipe A ini kan skalanya nasional ya. Jadi rekan-rekan perlu tahu bahwasanya ada macam-macam tipe terminal. Ada tipe A itu oleh pusat dalam hal ini Menteri Perhubungan, kemudian tipe B provinsi dalam hal ini gubernur ya. Jadi bukan kadisub provinsi sekali lagi, tapi gubernurnya. Nanti masalah dari gubernurnya mau mendisposisikan kepada siapa itu sudah bukan dalam konteks peraturan PP, tapi biasanya sudah diperdakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian tipe C itu di bupati atau wali kota di kabupaten kota ya. Seperti itu. Nanti pembahasan lebih lanjut boleh jika ada yang belum clear, rekan-rekan bisa bertanya. Silahkan. Terima kasih. Saya lanjut. Nomor 25, penerapan ERP di perkotaan bertujuan utama untuk, nah ini mungkin masih asing tadi ya, ERP itu Electronic Road Pricing atau jalan yang bukan tol tapi berbayar ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini biasanya untuk mengenai kendaraan pribadi daerah padat, makanya pernah di Indonesia itu diimplementasikan di Jakarta. Saya belum tahu nih perkembangannya masih masih berjalan atau tidak ERP di Jakarta, tapi sepertinya belum ya. Setahu saya ini ada yang terdekat kita tetangga ini di Singapura sudah pakai ERP ini. Nah, ini yaitu dengan bersifat memaksa. Jadi untuk pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas itu ada yang salah satunya dengan sifatnya anjuran, ajakan, ada juga yang bersifat memaksa. Ini ERP ini salah satunya bersifat memaksa. Jadi mengurangi kemacetan dengan biaya tambahan bagi pengguna kendaraan pribadi. Jadi kan Eh, ada yang bersifat insentif. Insentif itu apa? Subsidi ya untuk mendorong supaya teman-teman banyak pakai kendaraan transportasi publik. Ada yang sifatnya memaksa untuk mengalihkan. Jadi gitu ya, ada push and pull bahasanya itu kalau kita. Jadi ini salah satu pushnya untuk menekan kemacetan dengan adanya biaya pullnya adalah dengan memberikan subsidi. Seperti itu ya.